Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini saya tidak akan pernah bosan membahas suatu aplikasi yang sudah dinyatakan ilegal oleh SWI atau Satgas Waspada Investasi. Apa itu? Ya, sekarang masih booming, yaitu Redport. Ini ada keluhan dari seorang member. Nah, ini saya tampilkan ya. Nah, saya bacakan. Tanggal 2, posisi saldo USDT ialah 240,73. Nah, ini dia sedikit bercerita ya, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin juga member-member yang sekarang nonton merasakan hal yang sama. Lihat panah ungu dan kotak ungu. Nah, ini tapi ini kurang jelas sih. Kalau kalian member itu pasti paham lah. Tanggal 3 saya beli REDT 100 USDT dengan harga 3,1. Dapatnya 31,6 REDT. Nah, lihat kotak merah. Nah, mungkin itu yang kotak merah. Si member ini dengan atas kesadarannya sendiri membeli REDT dengan 100 USDT. Nah, harganya 3,1. Jadi masih bisa mengikuti ya. Nih, dimohon dicermati, lihat kotak merah. Panah merah transaksi benar. Nah, ini member ini membenarkan tanggal 3 Oktober itu ada transaksi. Karena kenapa? Ya memang ini ditransaksikan oleh dia sendiri. Ada min, ada plus di REDT. Nah, ini betul. Sisa USDT saya 140,73. Nah, ini permasalahan yang dikeluhkan oleh member yang satu ini. Tiba-tiba dibelikan oleh sistem secara ilegal. Nama juga bisnis ilegal ya, suka-suka dia aja, mau gimana pun. Karena apa? Karena ya memang tidak diawasi oleh pihak terkait. Jadi membuat kebijakan pun itu seenak jidat itu. Mohon maaf ya, ini memang kenyataannya seperti ini. Ini keluhannya datang dari seorang member. Nah, ini dibelikan oleh sistem secara ilegal tanpa persetujuan saya. Nah, ini juga saya mempertanyakan. Pada awalnya manual dengan atas kesadaran sendiri membelanjakan ke REDT. Seharusnya ini perusahaan kalau misalkan mau secara otomatis ya ada pemberitahuan terlebih dahulu. Misal itu disampaikan kepada para member bahwa per tanggal sekian REDT USDT akan secara otomatis dibelanjakan oleh sistem. Itu seharusnya seperti itu. Apakah setuju? Nah, biasanya seperti itu. Ini setuju tidak setuju ya semua member harus turut. Memang ketika kalian gabung pasti siap menerima dengan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan, tapi bukan berarti harus sewenang-wenang juga. Ini kalau mau melapor ke kalau misalkan member tidak terima, bisa lapor ke perlindungan konsumen. Permasalahannya ini ilegal, jadi nggak bisa juga sih. Ini bukan ke Komisi Perlindungan Konsumen, ini ranahnya sudah pidana sih, soalnya ini entitas ilegal. Nah, jadi ini tanpa persetujuan saya ke REDT harga gak tahu berapa. Nah, ini
Di harga gak tahu berapa, habis USDT semua. Dan jadi REDT 7,28. Ada penambahan 9,72 bonus mungkin. Nah, mungkin ini 7,28, mungkin ini ada tambahan bonus. Ya, bonus tapi belum bisa dicairkan, tapi katanya tanggal 17 bisa dicairkan. Mudah-mudahan itu perusahaan tidak ingkar janji. Nah, buktinya apa? Kok bukan saya yang transaksi? Nah, maksudnya ini buktinya apa? Kok bukan saya yang transaksi? Ini seolah-olah perusahaan ini robot gitu, sudah terprogram dengan sendirinya. Emang sudah diprogram gitu. Membeli REDT tanpa persetujuan pengguna. Nah, lihat di menu transaksi, riwayat transaksi pesanan, spot transaksi terakhir manual oleh saya. Nah, ini katanya transaksi terakhir manual oleh saya ialah tanggal 3, sedangkan tanggal 9 saya tidak lakukan apapun dan tidak ada riwayat di pesanan. Ini di tanggal 3 dia mengakui transaksi oleh dia sendiri, sedangkan tanggal 9 saya tidak lakukan apapun dan tidak ada riwayat di pesanan. Jadi apakah ini hoax? Ya, ini bukan hoax. Ini semua member mengalami hal serupa. Begitu, ini bukan hoax. Jadi kalau saya nyebar hoax, misalkan ini tuh tiba-tiba uang tercuri ke REDT, bukan tercuri sih, mungkin ini ya sistem perusahaan mungkin seperti itu. Tapi ini aneh juga. Misalkan kalian nabung di suatu bank, ketika sudah sekian ratus juta oleh pihak bank didepositkan. Betul, Anda punya keuntungan, tapi kan tetap saja kalau tanpa persetujuan oleh pengguna itu melanggar undang-undang konsumen. Begitu. Kalau resmi, sekelas bank saja tidak bisa sewenang-wenang mendepositkan nasabahnya. Apalagi ya ini kan oleh SWI juga dinyatakan ilegal, tapi ya suka-suka dia aja lah, silahkan. Nah, yang ngalamin gak saya saja, ya betul, saya perhatikan di beberapa grup memang bukan Mas saja yang mengalami hal serupa, yang lain pun mengalami hal yang sama, tapi ada yang terima, ada yang tidak. Nah, ini masalahnya. Sebelum aset REDT dibukukan, terjadi pembelian tanpa izin semua USD ke REDT. Nah, sebelum aset EDF dibukukan, nah, katanya terjadi pembelian tanpa izin semua USDT ke REDT. Ya namanya juga perusahaan ilegal. Oleh SWI dinyatakan ilegal ya begini. Kalau misalkan ini legal, kalian bisa lapor ke SWI karena perusahaan ini telah melakukan kecurangan. Kenapa? Mengambil dana diperdagangkan tanpa persetujuan. Itu juga perbankan, kalau misalkan tiba-tiba uang nasabah didepositkan itu bisa lapor ke OJK karena memang ini perbankan diawasi oleh OJK. Ini juga yang namanya bentuk investasi ya harus diketahui oleh pihak terkait biar kalau ada sesuatu bisa mengadu. Kalau ini mengadu malah ditertawakan karena memang ini sudah dinyatakan ilegal kok. Ini oleh SWI. Nah, sekarang saya mau withdraw USDT. Saya yang 140 kan gak bisa, udah nol. Cek posisi saldo. Tolong yang waras. Nah, ini member sendiri ya, bukan saya yang bilang. Tolong yang waras analisa ini jahat banget deh. Nah, ini sebenarnya member yang memang merasa kecewa oleh Redport karena ya sistemnya sewenang-wenang. Harus ada persetujuan oleh kedua pihak perusahaan dengan investor. Kalaupun misalkan pihak perusahaan butuh pengembangan untuk mengembangkan suatu bisnis, tidak bisa sewenang-wenang uang member didepositkan atau dibelikan ke REDT seenak jidat begitu. Kalau perusahaan benar tidak seperti ini.
Kalau melakukan kecurangan, perusahaan benar bisa bisa diproses gitu. Kalau benar, karena ini ilegal ya mau gimana lagi, sesuka-suka dia aja. Nah, mohon dicermati, saya gak hoax ya, tidak hoax, karena saya perhatikan juga itu semuanya mengalami hal yang sama, semuanya otomatis. Bahkan saya perhatikan lagi enak-enak tidur, paginya udah raib USDT-nya itu tiba-tiba sudah ada di REDT gitu ya. Ini namanya perusahaan ilegal ya mau gimana lagi. Jadi memang setiap orang berhak untuk memilih suatu bisnis, tapi memilih yang ilegal itu bukan risiko, tapi cari penyakit. Kalau yang ilegal, yang legal pun memang banyak yang bermasalah. Setidaknya kalau legal itu bisa diawasi oleh pemerintah. Kalau misalkan melakukan pelanggaran berat itu bisa ditutup izin usahanya, itu kalau legal. Karena ini ilegal, memang sudah ditutup, kenapa ini masih diikuti juga? Begitu teman-teman, mudah-mudahan kalian ini paham. Ini bisnis ilegal ya seperti ini, tidak jelas sistemnya, berubah-ubah. Memang di perbankan juga itu sudah ada segala bentuk kebijakan, sewaktu-waktu bisa berubah, tapi tetap saja bukan hal-hal yang paling penting, yaitu soal keuangan. Kalau misalkan ada pemberatan dulu, mungkin member tidak akan merasa kaget, tapi ini tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ini yang aneh. Nah, gimana mau withdraw kalau USD saya dihabisin semua oleh sistem? Ya gak bisa lah. USDT-nya 0 dan beralih ke REDT. Tapi katanya nanti tanggal 17 REDT bisa bisa dijual dan bisa withdraw, itu katanya. Tapi mudah-mudahan itu benar. Saya sih selalu mendoakan yang terbaik, meskipun ini ilegal, tapi tetap saya tidak mau melihat ada orang kerugian. Meskipun itu ya bukan urusan saya, rugi pun saya tidak, tapi setidaknya saya melihat orang senang lah. Tapi kalau ilegal saya juga bingung. Betul Kak, aku sisain 2 juta itu Kak, karena tanggal 10 ada keperluan. Nah, begitu. Nah, ini ada pemberitahuan, mungkin jawaban atas keluh kesah yang barusan saya bacakan. Ini pemberitahuan hati harapan. Melalui analisis aliran dana di pasar cryptocurrency hari ini, akan ada sinyal perdagangan di malam hari untuk transaksi beli diperdagangkan REDT. Jadi tidak harap semua anggota menyiapkan saldo USDT baru untuk mengikuti sinyal perdagangan. Depot lagi. yang tadi juga itu udah raib, ini katanya ada perdagangan harus depot lagi. Ya sudahlah, ini kan ya saya bilang ilegal ya ada dasarnya. Itu sudah saya pernah bahas juga video sebelumnya. Gawat entitas ilegal dibekukan, itu kan report juga itu termasuk di tahun 2022. Waktu buka kunci REDT harus tanggal 17 Oktober setelah 14 hari dari tanggal 3 Oktober. Beberapa member mungkin bertanya-tanya. Nah, ini jawaban atas keluh kesah barusan yang saya bacakan. Mengapa saldo USDT pada tanggal 9 Oktober otomatis menjadi REDT? Nah, ini seperti yang barusan saya bacakan. Ini jawaban atas keluh kesah member yang merasa tidak transaksi, kok tidak tiba-tiba ada transaksi tanpa persetujuan. Nah, ini jawabannya. Karena pertukaran itu untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada semua pengguna atas berterima kasih ya, kasih bonus WD lancar, itu juga sudah senang kok. Ini malah diambil lagi. Ini gimana, saya heran. Bentuk terima kasih kepada semua pengguna atas kontribusi mereka terhadap evaluasi akuisisi aset. Agar lebih akurat mendistribusikan 25% dividen pemegang saham. Semua saldo USDT sebelum tanggal 9 Oktober akan dikonversi
sementara ke REDT semua dengan jumlah dengan jumlah REDT yang dimiliki oleh setiap pengguna. Bonus pemegang saham yang sesuai akan diberikan. Pengguna setelah tanggal 9 Oktober tidak akan menerima bonus pemegang saham 25%. Oleh karena itu, saldo USDT tidak lagi otomatis menjadi REDT. Nah, ini katanya pengguna setelah 9 Oktober tidak akan menerima bonus pemegang saham 25%. Oleh karena itu, saldo USDT tidak akan lagi otomatis. Nah, ini katanya tidak akan khawatir gitu. Tidak ada anggota Head of Hope yang kehilangan uang sejak didirikan. Kami memiliki tim profesional untuk memantau pertukaran analisis pasar. Ketika Panda diretas, kami menarik aset dan memindahkan ke Redport sesegera mungkin. Sekarang Head of Hope bisa menjanjikan Redport aman, masing-masing saldo rekening kami aman. Jika Anda percaya pada Hati Harapan, ikuti jejak Hati Harapan, raih kebebasan finansial. Jadi keluh kesah teman-teman Redport ini jawabannya ya kalian sih saya pasti sudah tahu. Ini mungkin yang masih simpang siur ya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ya silahkan sajalah kalian yang menilai. Saya tidak akan banyak komentar. Saya hanya membacakan saja keluh kesah member yang memainkan aplikasi yang namanya Redport yang sudah dinyatakan ilegal oleh SWI. Jadi begitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian suka dengan video-video saya, silahkan jangan lupa di subscribe, like and comment. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.